Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29. Tertulis demikian. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bapak yang mengungsi ke Australia saat terjadi kerusuhan bulan Mei 1998. Setelah beberapa tahun lamanya, ia kembali ke Indonesia dan mulai merintis sebuah usaha baru. Tidak ada yang mengenal perusahaannya saat itu, namun ia berupaya yang terbaik. Ada satu hal yang ia lakukan sebagai bagian ketaatan kepada Tuhan, yaitu setiap penghasilan yang ia terima, walaupun kecil, ia sisihkan persepuluhan. Semakin lama usahanya yang dari nol ini semakin diberkati, dan sampai akhirnya ia dipercaya untuk mengerjakan berbagai hal besar sampai hari ini. Itu semua terjadi karena berkat kemurahan Tuhan, dan ketaatannya dalam memberikan persepuluhan tidak berhenti. Dalam ayat ini tertulis tentang perintah untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan ini merupakan bentuk penghormatan dan ketaatan serta rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan berkat yang melimpah. Tuhan memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanah pada akhir 3 tahun. Persembahan tersebut harus ditempatkan di dalam kota mereka. Setelah itu, orang-orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda akan datang makan dan menjadi kenyang dari persembahan tersebut. Selain bentuk ketaatan, persepuluhan merupakan pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Ketika kita memberikan persepuluhan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah penyedia, pemelihara, dan pemberi yang baik. Dan kita menghormatinya dengan memberikan sebagian dari apa yang kita terima dari Tuhan. Selain itu, persepuluhan juga merupakan bentuk pemberian yang dapat memberkati orang lain yang membutuhkan. Tuhan tidak mau ada orang yang berkekurangan, dan itu sebabnya Ia memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Dalam ayat 29, Tuhan memberikan janji bahwa ketika kita taat dalam memberikan persepuluhan, Tuhan akan memberkati segala usaha yang kita lakukan. Kita tidak akan kekurangan apa-apa, karena Allah akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat merasakan sukacita dan kepuasan, kebahagiaan ketika kita memiliki prinsip hidup memberi dan berbagi dengan orang lain. Ketika kita memberi, kita tidak akan merasa atau mengalami kekurangan, tapi justru kita merasakan dan mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, persepuluhan hanyalah salah satu wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Adalah suatu hal yang absurd kalau kita mengaku taat,
tapi tidak mau berserah dalam hal kepemilikan kita kepadanya. Dalam Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus menegaskan bahwa persepuluhan perlu dilakukan. Di situ tertulis yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kalau selama ini kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan, kita masih egois dengan harta yang Tuhan percayakan, mari kita ubah sikap kita dengan memiliki hati yang rela dan taat untuk mengembalikan milik Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberkati dan melimpahi kita dengan berkat kebaikan-Nya, baik jasmani dan juga rohani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Kami menyadari bahwa apa yang kami miliki, penghasilan dan pendapatan kami, semuanya adalah dari Tuhan, berasal dari-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Dan karena itu sudah selayaknya, sudah sepantasnya lah kami mempersembahkannya bagi Tuhan. Apa yang kami beri sesungguhnya adalah milik-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang penuh sukacita, hati yang tulus, rela memberi bagi-Mu ya Tuhan. Pakai kami menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah lewat apa yang kami miliki, kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami ketika kami taat melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, jawaban, mujizat-Mu, pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.